Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama saya Bro Trisna di channel kesayangan kalian, channel Planning Misteri dan Bro Trisna PR. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya masih bisa menghibur teman-teman semuanya. Mungkin kemarin malam kita nggak tayang videonya ya. Betul. Karena kita tuh perjalanan mana Sopo? Rahasia. Yang jelas ini saya mendapatkan suatu laporan. Sebenarnya saya ke rumah teman-teman, saya pulang ke rumah. Namun mohon maaf sekali ini, saya untuk sementara tidak menemui tamu. Lur, saya pengen ada waktu sama keluarga ya. Betul. Saya itu pulang ke rumah, saya itu pengen ada waktu untuk keluarga. Jadi kalau saya bilang di rumah ini tamunya nggak memper, Lur. Gerubul. Wah, banyak sekali teman-teman, banyak sekali ini. Makanya saya kadang-kadang bukan berarti saya nggak mau didatengin ya, karena saya ini masya Allah saya butuh waktu Nur. Masa iya istri nyampe marah-marah terus, Mas Arya juga ya. Iya betul. Gitu nggih. Jadi pengen ketawa ya. Aduh tamunya ini masya Allah itu rezeki ya, bukan berarti saya menolak teman-teman. Namun memang banyak banget teman-teman, ratusan orang mau pada ke rumah. Dikira itu saya membuat praktek pengobatan sama tetangga-tetangga sampai saya malu Lur. Dan juga saya mau ngomong apa jadi bingung ya. Kebanyakan tamu sih. Enggak, jadi ada cerita lucu Lur. Jadi gini, ada tamu datang ke rumah ya. Nah terus datang ke tempat saya yang dulu, yang saya di Wangon seperti itu Lur. Nah di sana tanyanya Mas Probo ada gitu, Mas Probo siapa? Mas Probo Trisna gitu kan ya, namanya kan Probo Trisna lah. Yang ngontrak rumah saya di Wangon namanya juga Trisna. Akhirnya kan orangnya bingung gitu loh, Mas saya mau berobat ini lah, ternyata orang itu belum pernah lihat channel saya loh. Jadi orang yang datang ke tempat itu, rumah saya yang di Wangon dulu, itu kata tetangganya berobat aja ke sana. Akhirnya kan belum tahu pernah lihat saya ini. Lah sama orangnya bingung lah, saya nggak bisa ngobatin gitu kan. Mungkin Mas Probo, enggak ya itu Mas Probo Trisna. Akhirnya sama orangnya bingung gitu kan. Ya, begitulah cerita lucunya teman-teman. Mungkin ya krik ya. Iya. Jadi informasinya malam hari ini teman-teman ya. Tadi sore ada salah satu tetangga saya yang memang beliau ini berkebun di sini. Ini bekas kebunnya. Kebunnya beliau itu dari sini sampai ke sana. Itu pulang sore terus ke sungai. Namun katanya kakinya ditarik mau ditenggelamkan. Padahal ini sungainya nggak terlalu dalam. Nah, habis itu orang itu datang ke tempat saya, Mas saya diganggu makhluk di sini. Nah, sedangkan makhluk-makhluk yang ada di sini, insya Allah semua sudah pada tahu saya. Mereka pada takut tuh kenapa makhluk itu mengganggu manusia. Betul. Ya, Betul. maka dari itu kita akan kejar, kita cari tahu apa penyebabnya seperti itu. Dan sebelum kita melakukan eksplorasi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya hajati dan teman-teman hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Amin. Sedikit waktunya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim untuk mendoakan saudara kita Mas Yusuf Ali Siddiq. Mudah-mudahan beliau bahagia di sana, diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Berdoa dimulai. Wa'usan wa ila rohi Mas Yusuf Ali Siddiq ya Allah kabul Fatihah. Bismillah. Ayo. Ada dia. Assalamualaikum. Kok ini makhluknya banyak sekali ya? Tuh, itu pemukiman ya, teman-teman.
Itu pemukiman warga, jadi nggak jauh dari warga lur. Lampu ya, nyorot. Sama banyak makhluk lur. Di sini. Luar kalian. Assalamualaikum, saya datang sini baik-baik. Kita sihirnya ya, kafa, ya ain sod. Allahu Akbar. Ini ya, lihat ya, sihirnya kayak apa ya. Ini sihirnya. Jadi kita langsung juga sihir semua ya. Allahu Akbar. Ada dia ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa, ya ain sod. Jadi ya. Oh, ush. Ada makhluk di depan. Teman-teman. Lihat enggak? Diam ya. Keluar kau. Wah, kalau Allahu Akbar. Assalamualaikum. Pintar juga kamu tahu. Memangnya kenapa? Bukankah saya sudah sering ke tempat ini? Ya, Dan kau tahu saya. benar kami memang mengetahui siapa dirimu. Kenapa perjanjian yang kau buat, kau melakukan semua ini lagi? Perjanjian itu semua omong kosong. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Perjanjian yang tidak ada gunanya. Untuk apa? Kami bingung. Baru kita mau menyerang dulu. Ngeri lur, ngeri lur. Baru ini kuat. Baiklah, jika kau memang mau menyerang saya seperti itu terus, jangan salahkan saya. Tunduk kau wahai makhluk kafain sud. Katakan, kenapa kalian menyerang manusia di tempat ini? Apakah engkau? Bukan. Apakah, Bukan diriku. apakah pemimpin tempat ini? Jika memang iya. Dirimu mau apa? Saya mau bertabayun. Saya mau menanyakan. Sudahlah. Kau. La haula wala quwata illa billah. Muncul sekalian, jangan satu-satu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau lagi. Apakah kalian sudah tidak takut dengan apa yang sudah kalian alami dahulu? Takut? Apa maksudmu? Bukankah kalian sudah kami kalahkan? Dan tanda-tanda di gelang di leher kalian, di tangan kalian, itu masih ada. Memang di tangan kami masih ada tanda yang kau berikan. Akan tetapi mati satu, tumbuh 1000. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Wahai ikat yang ada di leher, bergeraklah sesuai dengan apa yang ada di hatinya.
Itu aku aktifkan. Jika kau hilangkan amarahmu, gerang itu akan melebar, tidak menyakitimu. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Jika kau masih menggunakan amarah yang seperti itu, akan terputus dari kepalamu. Baiklah. Diriku tidak akan menggunakan amarahku. Lantas apa tujuanmu datang kembali ke tempat ini? Ya, saya ingin menanyakan sesuatu itu. Kenapa kalian ini menyerang manusia? Kau ingin tahu kenapa kami menyerang manusia? Ya. Karena kami benci manusia. Kenapa kau membenci manusia? Tempat kami dilukai oleh satu manusia yang menjijikan. Dilukai bagaimana? Bisakah kau menceritakan itu terhadapku? Manusia itu memanfaatkan tempat kami untuk melakukan hal-hal yang buruk. Apakah Pak Sudarwo yang tadi sore itu adalah orangnya yang membuat keburukan? Bukan. Tapi kenapa kau malah menyerang Pak Sudarwo yang tidak tahu apa-apa? Itu bentuk pelampiasan kami. Apakah berbuat dan bertindak seperti itu ada perbuatan yang baik? Tentu saja. Menurut kami perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Baik dari mananya, saya tanya. Yang awalnya perbuatan satu manusia. Akhirnya kami muak. Karena manusia tidak bisa menjaga etikanya. Sama saja. Saya tanya, kebaikannya apa kau berbuat seperti itu? Kami puas. Hanya puas? Ya. Apakah puas adalah hal kebaikan? Tentu saja. Kami puas membuat mereka pincang. Membuat mereka cacat. Terus? Membuat mereka apalagi kebaikan bisu. dari puas? Bahkan jika banyak manusia yang datang ke tempat ini, akan kami lakukan hal serupa. Satu demi satu. Hanya itu saja? Ya. Dengarkan wahai makhluk. Ya. Dengarkan saya berbicara. Apa yang ingin kau katakan? Semua yang kalian lakukan itu salah. Kepuasan bukanlah suatu kebaikan. Ia bukan pula kemuliaan, apalagi jaminan kedekatan kepada Tuhan. Ya. Salah katamu. Iya. Yang memulai kesalahan saja bukan dari kami, tapi dari manusia itu. Manusia? Ya. Apakah hanya manusia satu berbuat salah, kau mau menghakimi semua manusia? Karena manusia tidak bisa percaya. Dengarkan, kepuasan itu bukanlah kebaikan, wahai makhluk. Kepuasan belum tentu lurus niatnya, belum tentu bersih jiwanya, dan belum tentu bermanfaat bagi sesamanya, apalagi untuk makhluk yang lain. Kepuasan itu adalah rasa, dan rasa itu bisa menipu, wahai makhluk. Kepuasan itu bisa membuat kamu berhenti berjalan, padahal jalan menuju hal yang benar masih jauh. Makhluk-makhluk sepertimu yang merasa puas seringkali malas
memperbaiki dirinya, ya atau tidak? Ya, Maka hentikan semua ini, karena kepuasan tanpa muhasabah akan melahirkan kelalaian. Kepuasan tanpa rasa takut kepada Allah akan melahirkan kesombongan halus yang membungkus hati. Wahai makhluk, beristirahatlah engkau dalam syukur. Jangan tertidur dalam kepuasan. Bersyukurlah atas apa yang kau capai, bukan puas menyakiti makhluk lain. lantas bagaimana dengan manusia itu yang mendahului perbuatan? Kamu tahu tidak manusia yang mengobrol di tempat ini? Diriku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Jika kamu tidak tahu, sudah, saya mau bertanya dengan yang lainnya. Kau yang ada di dalam diri ini semua, apa kalian tahu? Tidak. Diriku tidak tahu. Yang lain? Begitu pula diriku. Diriku tidak tahu. Sudah. Jika kalian tidak tahu, pergi. Saya mau menemui pemimpin yang ada di sini. La haula wala quwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Teman, nanti kita lanjutkan lagi, nggih. Saya mau menemui Mbah yang ada di sini. Sini katanya sini ya. Akbar. Ikan. Coba sana tuh. Dan. Bismillah. Wahai penguasa makhluk yang di sini, keluar kalian. Kafa ya ansut. Akbar. Allahu Akbar. Keluar pada muncul. Muncullah. Mungkin kau sudah tahu kata kamu. Keluar. Allahu Akbar. Saya terima jawab gimana ya? Ini ya. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Keluar kau muncul. Assalamualaikum. Manusia. Kenapa kau menyerangku seperti itu? Katakan. Katakan jangan jelas. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu Akbar. Kuat dulu. Allah Akbar, Allah Akbar. Apa maksud? Apa maksudmu? Saya tahu kau kuat. Saya tidak ingin menyakitimu. Tolong hentikan perbuatanmu ini. Tapi bohong. Allah Akbar. Memutar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa maksudmu? Katakan dengan jelas. Tunduk kau di hadapanku. Tunduk kau di hadapanku. Aku ingin bertanya terhadap dirimu, wahai makhluk. Allahu Akbar. Kau ingin bertanya apa? Mendekatlah. Mengapa kau serang orang tak bersalah? Apa dosanya hingga nyawanya nyaris melayang di tanganmu? Karena diriku sudah muak. Diriku tak percaya lagi pada manusia. Setiap yang datang ke sungai ini membawa kehancuran. Kata siapa? Bukankah kau dulu sudah berjanji dengan diriku? Kau akan berbuat baik. Apakah lupa? Seolah-olah kau tidak mengenalku lagi. Wahai Gundawira, tuduhanmu terlalu luas, Gundawira. Tidak semua manusia berniat jahat. Siapa sebenarnya yang kau maksud, Gundawira? Anakku, ia penjaga pusaka Sing Setirta murni. Ia menjaga dengan setia, dengan sabar, seperti yang diperintahkan para leluhur. Tapi suatu malam datanglah manusia bersorban, membawa dupa dan air bunga. Ia pura-pura berdoa, tapi begitu anakku muncul, ia tusuk tubuhnya dengan paku besi. Anak kecilku mati di tempat. Jadi itu sebabnya engkau menyerang siapa saja. Kau biarkan dendammu melampaui batas keadilan. Apa kau tahu rasanya kehilangan darah dagingmu, Probo? Kau tak tahu, anakku mati karena manusia rakus. Ada kekuatan. Pusaka itu diambil dan tak ada yang membalasnya. Aku tidak membela perbuatan keji itu, wahai makhluk. Tapi aku tidak akan diam jika kau menebar teror atas nama kesedihan. Diriku tidak butuh belas kasihanmu. Diriku hanya ingin keadilan, meski harus kutebus dengan darah siapa saja yang mendekati pusaka itu. La haula wala quwata illa billah. Keadilan tanpa akal dan kepuasan. Kau tidak menghukum pelaku, tapi membunuh yang tak bersalah. Itu bukan keadilan, itu dendam yang buta. Wahai makhluk, karena manusia tidak adil, mereka pura-pura datang dengan pujian, tapi membawa niat hitam di dalam hati. Dukun itulah biang kehancuran semua ini. dukun? Siapa dia? Kau tahu namanya atau tidak? Namanya Sureng Jati. Ia dikenal sebagai penyembuh, tapi sejatinya ia pencuri pusaka. Ia datang dengan mantra, memaksa alam tunduk padanya. Sureng Jati. Jadi ini bukan sekedar mengambil pusaka saja,
Iya, iya. Kau tahu, Propo, kau mungkin merasa kau suci. Tapi kalian manusia, kalian semua sama. Datang, mengambil, tinggalkan luka. Kau bicara soal keadilan, tapi di mana keadilan bagi kami, para makhluk yang kau anggap mitos? Begini, wahai makhluk penjaga sungai, saya datang bukan untuk menaklukkanmu lagi. Aku datang untuk menyeimbangkan. Dendamu adalah luka, dan luka itu harus diobati, bukan diturunkan jadi warisan kebencian. Kalau begitu, temukan Surung Jati. Ambil kembali pusaka itu. Dan bersumpahlah di bawah langit Kedung Pitik bahwa kau bukan bagian dari manusia yang sama dengan dia. La haula wala quwata illa billahil azim. Demi cahaya yang mengalir di sungai ini, saya bersumpah akan mengembalikan kehormatan anakku dan menghentikan perburuan pusaka yang celaka. Tapi kau harus juga bersumpah, hentikan teror ini, biarkan manusia yang tulus berjalan aman di tempat ini. Apakah kau mau? Baiklah. Baiklah apa? Hei, kau siapa mau datang sini? Siapa engkau? Hah? Kau pikir diriku peduli siapa yang lewat? Siapa namamu? Semua manusia sama. Kalian datang lalu merusak. Kau pikir diriku buta? Setiap langkah manusia di sini menyisakan jejak kehancuran. Kau namamu siapa? Saya baru bertemu denganmu. Kau ingin tahu siapa diriku? Ya. Diriku adalah Sarwina. Apakah kau penjaga sungai ini juga? Tentunya. Tapi kau tidak adil, wahai penjaga sungai. Dendamu membabi buta. Kau balas kesalahan satu orang dengan nyawa orang yang tak bersalah. Di mana kehormatan menjaga alam yang kau banggakan? Hormat apa yang layak kami pertahankan kalau anak kami dibunuh? Kau dengar itu, Propo? Anakku, penjaga pusaka di dasar sungai ini, dibunuh oleh manusia. Saya sudah mendengarnya tadi. Begini saja. Apa? Kau ingin membawa perjanjian apa lagi? Aku mendengar tangismu dan aku ingin menyangkal penderitaanmu itu. Tapi aku perlu bertanya, mengapa saat itu para makhluk menjaga muncul menghadang perjalanan saya di atas sana? Mengapa semua menganggap saya musuh, sedangkan kau sudah kenal saya? Karena luka itu menjadikan kami buta, Propo. Luka kami terlalu dalam. Setiap manusia kami pandang sebagai bayangan Surung Jati. Kami tidak tahu mana yang datang membawa doa, mana yang datang membawa paku. Tidak ada yang datang lebih awal dari takdirnya, wahai penjaga. Dan jika aku memang terlambat menyelamatkan anakmu, maka izinkan aku menyelamatkan pusaka itu agar dendam ini tidak mewariskan.
Kau bicara seperti manusia suci, tapi bukankah manusia sering berdusta atas nama kebaikan? Kau manusia juga, Probo. Dagingmu sama, nafsumu bisa tumbuh. Apa jaminan bahwa kau tak akan mengulangi Surungjati? Allahu Akbar. Tak ada jaminan dalam hidup ini, bahkan air yang jernih bisa keruh. Tapi saya membawa niat, dan niat itu bukan untuk mengambil, melainkan untuk mengembalikan. Aku tak ingin membawa pusaka itu, aku ingin membawa pulang kedamaian di tempat ini. Wahai penjaga, kedamaian tidak tumbuh dari kata-kata, tapi dari kata-katalah pertempuran bisa dihentikan, dan duka bisa dikenang, bukan dihentikan. Dan duka bisa dikenang bukan sebagai dendam, tapi sebagai pengingat agar tak terulang. Jika kau berhasil menemukan pusaka itu, akankah kau menghentikan amarahmu? Jika kau bisa bawa kembali pusaka itu dan kubur nama Surungjati dari dunia ini, maka diriku akan kembali ke dasar sungai dan menjadikan air ini jernih hingga anak-anak manusia bisa bermain lagi tanpa rasa takut. Begini, wahai makhluk, kau lebih mementingkan pusaka. Kau lebih mementingkan pusaka yang memang itu adalah buatan. Kenapa kau tidak mementingkan anak? Jika kau menginginkan pusaka itu kembali, akan kembalikan saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nahrul Hayat Kafha ya Ain Sod. Kembali kau. Kembalikan pusaka itu. Setelah saya mendengar pembicaraanmu, saya tahu kau ini dikendalikan oleh makhluk jahat dipengaruhi. Bahkan kau mengarang cerita bahwa anakmu telah tertusuk. Saya tahu pusaka di sini yang dulu saya jaga rahasianya tidak ada. Namun saya kembalikan pusaka itu. Siapa sebenarnya yang mempengaruhimu? Bertobatlah engkau. Keluar kau dari jasad temanku. Nanti kau akan bertemu dengan saya lagi. Jangan kau kabur. Saya ingin berbicara panjang lebar. Keluar. Wahai makhluk iblis, keluar kau. Keluar dari persembunyianmu. Saya tahu engkau bersembunyi. Keluar. Keluar. Diam ya. Terlihat ada bayangan Dor depan. Astagfirullahaladzim. Kokotnya besar sekali Dor. Keluar kau muncul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk kau, wahai makhluk. Siapa kau? Bobo. Manusia sok suci, kau telah mengganggu rencana kami. Kau membuat
Penjaga sungai berpikir bahwa cahaya masih hidup di dunia manusia. Aku tidak membawa cahaya, aku hanya membawa kejujuran niat. Makhluk, jika itu cukup mengusikmu, maka memang sudah sepatutnya kau terusik. Kau pikir bisa menyelamatkan pusaka itu? Pusaka itu bukan untukmu. Itu adalah kunci kehancuran umat manusia. Dan kami akan bangkit dengan kekuatannya. Pusaka itu tidak pernah salah, tapi tangan yang menggamnya bisa jadi petaka dan tangan kalian hanyalah cakar kehancuran. Allahu Akbar. Siapa yang ada? Maju, hancurkan manusia ini si Probo. Hancurkan semua yang masih menyimpan sisa-sisa hikmah. Hebat sekali kau berbicara seperti itu. Saya tahu kalian semua datang ke sini. Oke teman-teman, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Muncul teman-teman, makhluk itu muncul. La haula wala quwata illa billah. Apakah itu anak buahmu? Allahu Akbar. Allahu Akbar, la haula. Tunduk kalian semuanya. Siapa yang mau melawan saya? Silahkan. Apa kau pikir kekuatanmu bisa menandingi gelombang kegelapan yang kami bangun selama ribuan tahun? Kami ditindas oleh doa-doa manusia. Kini giliran kami membalas. Kalian tidak ditindas oleh doa. Kalian terbakar oleh doa. Adalah cahaya. Dan kalian memilih tinggal dalam gelap. Kalian takut bukan pada manusia, tapi pada kebenaran. Diriku akan hancurkanmu, Probo. Ya Nurul Qudus, ya Manan, ya Jabbar. Diriku belum pernah melihat cahaya itu. Kau bukan manusia biasa, Probo. Kau adalah pembawa amanah dari langit. Aku bukan siapa-siapa. Hentikan. Aku hanya hamba berjalan di antara riak air dan desir angin. Tapi selama niatku tetap suci, aku tak akan menerus meski langit runtuh. Mengapa kau selalu datang saat kami ingin berdiri? Saat gelap kami hendak bangkit, kau selalu muncul membawa cahaya. Apa sebenarnya yang kau cari, Probo? Apakah kau pikir dirimu penyelamat dunia? Atau kau hanya boneka dari langit yang tak tahu arti luka di tubuh kami? Aku tidak datang karena aku ingin menang. Aku datang karena aku tidak sanggup membiarkan dunia tenggelam dalam keputusasaan. Wahai iblis, Kau pikir semua yang gelap itu jahat?
Kami juga pernah menyembah. Kami juga pernah memuji Tuhan. Tapi semua itu tidak membuat kami dipilih. Lalu datang manusia, makhluk yang tamak, sombong, menyakiti sesamanya, tapi dipanggil kekasih bumi. Apa itu adil, Probo? Apa itu adil? Nah, anak mata ilah. Kau padamkan terlebih dahulu cahaya itu. Baiklah, Kafang ya Ainsot. Keadilan bukan siapa yang dipilih, tapi bagaimana setiap makhluk memilih untuk tetap mencintai meski tidak dipilih. Kau bicara cinta pada kami yang dilempar ke jurang. Kau bicara damai pada kami yang dihancurkan. Kami tidak dilahirkan untuk dibenci, Probo. Tapi dunia ini hanya kenal